Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Utama, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 41 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa ya, semangat sekali hari ini. Ya, insya Allah kalian bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Agar lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kepada ketua kelas Habib, silakan. Bersiap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, selanjutnya Bapak cek kehadiran kalian, tolong didengarkan dengan baik. Abi, Dir Pak. Ahmad Fazrien, Hadir Pak. Ahmad Hakimi, Hadir Pak. Amelia, Hadir Pak. Asifa, Divi, Dimas, Elika, Evan, Faiz, Fahri Ahmad, Fahri Ahzar Naldi, Febrian, Hadir Pak. Gema, Hadir Pak. Irma, Hadir Pak. Jihan, Hadir Pak. Lembayu. Selanjutnya seperti biasa, pembiasaan kita yaitu membaca surat yang ada di juz amma. Sebelum itu silakan keluarkan juz ammanya atau Qurannya masing-masing. Surat yang kita baca hari ini yaitu surat Al-Alaq, ya. Yang mana surat ini diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan
Ya, langsung dicari secara alasnya. Jadi kalau sudah dapat, ya, kita mulai langsung ya. Oke, sudah dapat semua ya? Dalam hitungan ketiga semuanya mulai. Ya, 1, 2, 3. Selanjutnya ya, insya Allah hari ini materi kita tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Ya, sebelum itu sebelumnya kalian sudah pelajari di bab sebelumnya, yaitu tentang nama-nama Allah yang agung. Ya. Itu Asmaul Husna ada 4 ya. Masih ingat yang 4 itu? Siapa yang masih ingat yang 4 itu? Apa saja Asmaul Husna yang kita pelajari? Yang pertama apa? Al-Alim. Yang kedua apa? Al-Khabir. Yang ketiga apa? As-Sami'. Dan yang keempat dan kalian sudah tahu itu masing-masing arti dan makna masing-masing dari Asmaul Husna tersebut ya, dan bagaimana kalian menerapkan Asmaul Husna yang 4 itu dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Hari ini ya, materi kalian tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan ya. Bapak mau nanya dulu ya, apa itu ya, atau apa makna sholat dan zikir itu ya, siapa yang tahu apa maknanya sholat dan zikir? Ya silakan, Amen.
Salat itu adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan ya bagus sekali ya. Kita beri plus ke selanjutnya zikir. Apa itu zikir? Siapa yang tahu? Ya, Hanif, silakan Hanif. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zikir secara bahasa itu ingat, sedangkan menurut istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini zikir itu bisa dikerjakan baik itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Oke, selanjutnya tentu sebelum kita masuk materi, ya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, siap kalian semua? Siap. Silakan berdiri ya, semuanya berdiri cari tempat yang nyaman dan dikasih jarak. Kita senam duluin ya. Oke, siap-siap. Ya, siapa yang ikuti? Ya, kepalanya dikirimkan ya. Bentar. Nah, putar lagi. Ya, terus ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita ambil dua saja ya. Yang pertama tentunya peserta didik dapat memahami makna salat dan zikir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami juga hikmah atau manfaat salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita gunakan model pembelajaran kita hari ini namanya problem based learning. Ya, jadi belajar dengan memecahkan sebuah masalah. Oke, materinya yaitu tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Oke, kita lihat dulu ya, kita masuk. Ada sedikit video ilustrasi yang akan nanti kalian diskusikan di kelompok beserta ada resepsinya ya.
Waduh, lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Sok busuk, gak mau jawab. Rasain. Aduh. Geli tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya, dompet ketinggalan. Males. Udah, dasar pelik. Allahu Akbar. Aduh, ada. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikut kan? Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dengan sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa dianggap benar atau itu. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya. Aku juga, maafkan aku ya Allah. Sebelumnya kami berbicara saat sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya saat sholat, sehingga ayat ini turun. Berhimpilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami kemudian diperintahkan diam dan dilarang bicara. Ya, itu video ilustrasi sedikit. Ya, Bapak yakin kalian paham tentang video yang penting. Ya, jadi kita nampak tuh bagaimana orang yang main-main dalam sholat ini. Nah, maka hari ini itu yang akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya kita ke video pembelajaran ini ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita membahas rangkuman dari TAI kelas 7 bab 3, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dengan kehidupan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan murka apabila hati selalu ingat kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berikut ini, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan murka. Dan ketahuilah, mengingat Allah ketika sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan menghindari terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah, yang artinya, tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memelihara. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar.
Nabi SAW juga menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu? Ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dari Abu Hurairah. Selanjutnya kita masuk ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Nah, tujuan utama dari perintah berzikir adalah agar terhindar dari kesombongan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyak. Quran surat Al-Ahzab ayat 41, dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian orang yang lalai dalam melaksanakan salat dan qiyam itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7, yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Kemudian ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini, orang yang mengerjakan salat tetapi salatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan kecil dan besar, maka salatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Selanjutnya, salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah salat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Selanjutnya, hikmah melaksanakan salat dan zikir. Adapun hikmah melaksanakan salat dan zikir adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Oke, tadi kalian sudah sama-sama menyimak ya video 1 dan 2 tadi. Jadi memang dalam salat itu masih terdapat masalah-masalah ya, mungkin kalian tahu ada orang yang sholat ya dan rajin berzikir, tapi dia masih bisa berbuat perbuatan keji dan mungkar. Itu masalah itu.
Ya, kenapa orang itu bisa seperti itu? Padahal dia sudah sholat, padahal dia sudah berzikir, tapi masih bisa berbuat maksiat, berbuat keji dan mungkar. Oke, sekarang silakan diskusikan permasalahan tersebut di kelompok kalian masing-masing. Selanjutnya silakan duduk berkelompok. Ya, silakan. Duduk berkelompok ya. Selanjutnya Bapak bagikan KPD-nya, nanti silakan buat di masing-masing kelompoknya. Setelah selesai nanti akan langkah selanjutnya tentu tampil presentasi di depan ya. Kalian sudah tahu apa tugasnya ya. Jadi nanti ada diskusikan di kelompok. Yang pertama tentu ada diskusikan makna salat dan zikir itu. Ya, diskusikan secara jelas di kelompok itu. Setelah itu ya tentang hikmah atau manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti itu kegiatan dibuat di KPD yang sudah Bapak berikan. Baik, Anda sudah siap pekerjaannya semua ya? Sudah. Selanjutnya Bapak kumpulkan tugas kalian ya. Selanjutnya ya, kita tampilkan kelompok ya, tampil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggotakan 1. Amel, 2. Jihad, 3. Irma, 4. Nesya. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang makna zikir dan sholat. Jelaskan makna sholat dan zikir. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan munkar. Apabila hati selalu ingat kepadanya, Nabi menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang memelihara dengan baik. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan daripadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir.
kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Seorang muslim bisa memanfaatkan waktu yang luang untuk berzikir. Contoh, saat menunggu transportasi umum, menunggu waktu melaksanakan sholat, menunggu saat berbuka puasa, menunggu teman yang datang, dan lain sebagainya. 2. Tuliskan hikmah atau manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan. Jawab. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. 3. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. 5. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Jika tidak, kami akan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih. Baik, tadi sudah kelompok sudah tampil, sudah di kelompok. Artinya sekarang kita tutup ya. Sebelum kita tutup, tentu kita akan refleksi terlebih dahulu ya terkait pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa yang bisa menjawab ya, pertanyaan Bapak? Silakan nanti tunjukkan ya. Yang pertama, coba jelaskan kepada Bapak tentang makna sholat dan zikir. Ya. Silakan. Ya, silakan. Amin. Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa atau doa menyesal kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan dari mulai dengan perbuatan haram yang diakhiri dengan halal. Sedangkan zikir secara bahasa adalah iman. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Oke. Terus ya kita kasih. Sholat itu jadikan menurut bahasa doa dan secara istilah itu rangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, sedangkan zikir apa tadi secara bahasa ingat dan secara istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berzikir itu bisa dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya, dimanapun kalian bisa berzikir, asalkan tempatnya suci. Ya, yang tidak boleh kalian berzikir itu di WC, tempat yang kotor. Ya. Sekarang siapa lagi yang bisa menjawab? Ya. Kenapa orang yang sholat dan rajin berzikir masih bisa dia berbuat keji dan mungkar atau berbuat maksiat? Siapa yang bisa menjawab? Ya, tadi kan sudah didiskusikan tuh, sudah ada videonya, ya, video tentang orang yang bermain-main sholatnya, ya, disiksa sama malaikat. Apa hubungannya itu dengan orang yang ya, dia rajin sholat, zikir, tapi masih bisa berbuat maksiat? Kenapa itu? Tanya. Ya, betul sekali. Karena tidak serius dalam melaksanakan sholat itu. Dia lalai, dia bermain-main, ya, tidak khusyuk. Dia sholat, rajin lima waktu itu, tetapi dia banyak main-main, tidak khusyuk. Makanya itu tidak ada dampak sholat itu bagi dirinya. Sehingga dia rajin sholat, tapi masih bisa berbuat maksiat atau perbuatan keji dan mungkar, ya, segala perbuatan buruk itu. Ya, dia rajin berzikir, tapi dia masih rajin menyibah. Berarti tidak ada dampak zikir itu bagi dirinya. Harusnya orang yang rajin berzikir itu kalimat yang keluar dari mulutnya itu tentu
yang baik-baik, bukan perkataan-perkataan yang kotor. Dan perbuatannya pun juga perbuatan yang baik. Jadi keterkaitan antara sholat dan zikir itu luar biasa. Ya, seharusnya memang seperti itu. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin berzikir akan memberikan dampak positif bagi dirinya. Keseharian itu akan nampak dari itu. Ya, dia akan selalu berbuat baik. Ya, karena sholat itu menjaganya, zikir itu menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, jadi intinya bagi anak-anak bapak, ya rajin-rajinlah kalian sholat. Tentunya sholat itu dengan khusyuk, ya tidak main-main. Ya, itu nampak tadi itu hukuman bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang main-main dalam sholat itu disiksa nanti di api neraka. Ya, jadi rajin sholat tentunya dengan sholat yang khusyuk, yang serius dan berzikir setiap hari. Ya, oke, sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tugas kalian selanjutnya. Ya, coba nanti kalian buat semacam kegiatan. Ya, kegiatan rutin kalian setiap hari. Ya, pertama salat 5 waktu, yang kedua berzikir. Ya, ada anak kalian salat 5 waktu itu, ada anak kalian berzikir setiap hari itu nanti dibuat agenda kalian masing-masing. Ya, itu tugas kalian selanjutnya ya, jam selanjutnya. Oke, sekian saja untuk hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis.